Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Luna Santoso, biasa dipanggil Alicia. Saya merupakan siswi dari SMK Pangudi Luhur Muntilan, kelas 11 jurusan Teknik Furniture dengan nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah resensi dari buku yang sudah saya baca sebelumnya. Resensi ini saya buat sebagai bentuk tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Yandris selaku guru bahasa Indonesia di SMK Pangudi Luhur Muntilan. Buku yang saya baca berjudul You Are What You Think, You Are What You Believe. Buku ini ditulis oleh Cahyo Satria Wijaya, seorang direktur dari solusi multidigital yang sudah berkecimpung dalam dunia marketing, terutama perbukuan selama 13 tahun pada saat buku ini diterbitkan. Buku ini diterbitkan pada tanggal 19 November 2018 dan dicetak kembali pada tahun 2020 oleh Bright Publisher. Buku ini memiliki tebal halaman 156 halaman dengan dimensi buku 13,5 x 20 cm. ISBN dari buku ini yaitu 978 602 5868 436. Pikiran layaknya sebuah lokomotif. Tindakan kita digambarkan sebagai gerbongnya. Kemana arah laju gerbongnya ditentukan oleh lokomotifnya. Begitu juga dengan perbuatan kita. Baik buruknya tindakan yang kita lakukan tergantung pada apa yang kita pikirkan. Pada buku ini, penulis membahas mengenai kekuatan pikiran di dalam kehidupan kita. Terdapat sesuatu yang luar biasa di dalam diri manusia, yaitu pikiran. Sesungguhnya, segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan produk atau hasil dari pikirannya. Karena segala hal dimulai dari pikiran. Pikiran itu ibaratkan manajemen dalam sebuah perusahaan. Apabila manajemennya bagus, maka perusahaan akan maju. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelolanya dengan baik. Pikiran kita itu mampu mendatangkan kesuksesan, uang, kebahagiaan, kesehatan, dan keuntungan dalam kehidupan kita. Kuncinya, kita gunakan pikiran kita sebaik mungkin. Segala sesuatu yang ada di alam semesta dimulai dari pikiran. Dari pikiran itu kemudian muncullah tujuan. Tujuan menghasilkan tindakan yang kemudian menjadi kenyataan. Orang zaman sekarang mungkin tidak dapat menikmati fasilitas telepon tanpa adanya pikiran yang dipelopori oleh Alexander Graham Bell. Berawal dari ketertarikannya dengan bunyi-bunyian, kemudian ia berpikir, bagaimana caranya untuk membuat pesawat penerima telepon dan pemancar telepon. Pikirannya ini kemudian ia realisasikan hingga hasilnya dapat dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia di masa kini. Demikian juga dengan lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, pesawat terbang yang ditemukan oleh Wright bersaudara, dan penemuan-penemuan lainnya. Semuanya diawali oleh pikiran. Orang yang dapat mengelola pikirannya dan mampu memiliki pikiran yang positif dikatakan cenderung memiliki emosi yang positif, bebas dari rasa stres dan depresi yang berkepanjangan, serta mampu meredam aktifnya gen yang berpotensi menimbulkan penyakit. Untuk membuktikan hal ini, ahli genetika asal Jepang bernama Kazuo Murakami pernah bekerja sama dengan bisnis hiburan Jepang untuk melakukan penelitian. Secara spesifik, ia meneliti bagaimana tawa dapat memengaruhi glukosa darah pada orang yang menderita diabetes tipe 2. Dalam penelitiannya ini, ia mengukur glukosa darah setelah puasa atau fasting blood glucose pada subjek tes. Lalu sebagian dari mereka mendengarkan kuliah yang membosankan, sedangkan sebagian lainnya menonton pertunjukan komedi yang lucu. Setelah aktivitas itu, mereka dipersilakan untuk menyantap makanan yang sudah disediakan. Selanjutnya, Murakami mengukur gula darah setelah makan atau postprandial blood glucose mereka. Hasilnya, ia mendapati bahwa glukosa orang yang mengikuti kuliah yang membosankan meningkat hingga 123 mg per desiliter, sedangkan orang yang menonton komedi hanya meningkat sebesar 77 mg per desiliter. Penelitian ini menunjukkan bahwa perasaan dan pikiran yang positif memiliki dampak yang positif pula untuk kesehatan kita. Melalui 6 bab dalam buku ini, penulis membahas secara detail mengenai kekuatan pikiran, mulai dari apa pengertian dari kekuatan pikiran itu sendiri, bagaimana cara melatih pikiran kita supaya menjadi positif, dan apa dampaknya untuk kehidupan kita. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik bagi para pembaca melalui berbagai cerita-cerita inspiratif yang dipaparkan oleh penulis. Buku ini cocok dibaca oleh orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya dan merubah pola pikirnya menjadi lebih positif. Buku ini dapat dibaca oleh segala kalangan umur.
Mungkin sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.